Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat, dan simpatisan. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Senang sekali kami Majelis Jemaat GKI Gading Indah dapat beribadah bersama-sama dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian pada pagi hari ini. Sebelum ibadah kita mulai, bersama kami akan menyampaikan beberapa poin penekanan warta. Yang pertama, pernikahan gerejawi. Setelah diwartakan 3 kali berturut-turut dan tidak ada keberatan yang syah, maka akan dilaksanakan pemberkatan nikah gerejawi untuk Saudara Edo Prastyo, anggota GKI Gading Indah, dengan Saudari Areta Selena Krista, anggota GKI Gading Indah, pada hari Sabtu 2 November 2024 jam 10, dilayankan oleh GKI Gading Indah, pelayan firman-Nya Pendeta Novita Sutanto. Kemudian diberitahukan kepada Jemaat GKI Gading Indah bahwa akan dilaksanakan pemberkatan nikah gerejawi untuk Saudara Esra Raditya Gunawan, anggota GKI Gading Indah, dengan Saudari Violeta Alfiani pada hari Minggu 10 November 2024 jam 13, dilayankan oleh GKI Gading Indah. Berikutnya diberitahukan kepada Jemaat GKI Gading Indah bahwa akan dilaksanakan pemberkatan nikah gerejawi untuk Saudara Andreas Variandi Kurniawan, anggota GKI Gading Indah, dengan Saudari Taranova, Gereja Katolik Paroki San Lukas, pada hari Minggu 17 November 2024 jam 12.30, dilayankan oleh Gereja Katolik Paroki Santo Alfonsus Rodriguez. Tata cara dan masa aprobasi dapat dilihat pada warta jemaat online. Kemudian warta mengenai pelayanan baptis kudus anak yang akan diselenggarakan pada hari Minggu 3 November 2024 jam 17 di GKI Gading Indah, dilayani oleh Pendeta Setira Budi Purwoswito. Warta yang ketiga mengenai pencalonan penatua masa pelayanan 2025-2028. Untuk makin mendukung pelayanan di GKI Gading Indah, Majelis Jemaat mengajak jemaat untuk dapat berpartisipasi dalam pencalonan penatua untuk masa pelayanan tahun 2025 sampai dengan 2028. Informasi penatua yang akan mengakhiri masa pelayanan, yang dapat melanjutkan masa pelayanan, serta beberapa poin kriteria dapat dibaca pada warta jemaat online. Form pengisian dapat diambil di meja penyambutan. Warta selanjutnya diberitahukan kepada jemaat GKI Gading Indah bahwa lift di Aula Penabur sudah memasuki tahap perbaikan dan karenanya tidak dapat digunakan untuk sementara. Adapun kebaktian umum kedua pada pukul 9 di aula tetap berjalan seperti biasa dengan melalui tangga. Bagi umat yang sulit untuk naik turun tangga, maka Majelis Jemaat menyediakan KU4 sementara pada jam yang sama, yaitu pukul 9 di lorong rantai dasar TKK 6. Meja penyambutan akan berpindah ke lobi lantai dasar. Hal ini hanya berlaku untuk kebaktian umum tanggal 20 dan 27 Oktober, kemudian 3 November yang akan datang. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, mari kita dukung bersama proses perbaikan agar berjalan dengan lancar. Warta yang kelima mengenai kebaktian pemuda yang akan diselenggarakan pada hari Minggu 3 November 2024 jam 9 di lantai 1 TKK 6 Penabur, bertepatan dengan pelaksanaan kebaktian umum keempat, akan dilayani oleh Penatua Harapan Panjaitan dari GKI Hankam dengan tema Falling Forward. Pada jemaat pemuda diundang untuk menghadirinya. Warta keenam, Basar Bulan Keluarga, di mana akan dibuka berbagai stand dari komisi atau badan pelayanan, menjual berbagai produk seperti makanan, fashion, dan sebagainya.
Hasil dari basar ini akan digunakan untuk mendukung pembiayaan renovasi lift dan ruang kebersamaan rooftop GKI Gading Indah. Mari Bapak Ibu nanti kita hadir bersama, mampir ke basar bulan keluarga di SDK 6 Penabur, lantai dasar, setelah kebaktian umum yang kedua. Kemudian warta yang ketujuh mengenai pemahaman Alkitab akan dilaksanakan pada hari Kamis 7 November 2024 jam 19.30 dengan acara kebersamaan dan sharing PA membahas tentang persekutuan. Untuk info lebih lanjut dapat dibaca pada Warta Jemaat Online. Sedikit tambahan, kalau banyak sekali informasi mengenai Warta Jemaat Online, Bapak Ibu bisa membuka di www.gkigi.com. Jadi di situ banyak sekali informasi mengenai kegiatan gereja kita, Bapak Ibu ya. Demikian pokok warta hari ini, kebaktian hari ini dengan tema keluarga yang dipedulikan Allah, akan dipimpin oleh Penatua Ana Nuraini. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Umat yang dikasihi Tuhan, berjalan bersama sebagai satu keluarga bukanlah hal yang mudah. Tidak jarang konflik mewarnai, menjadi bagian dari perjalanan yang harus dihadapi. Jika konflik diatasi dengan baik, maka akan mendewasakan, menumbuhkan. Tetapi jika konflik tidak diselesaikan dengan baik, maka akan menorehkan luka yang harus dipulihkan. Dan jika tidak dipulihkan, ia berpotensi merusak relasi. Sama seperti Yesus memulihkan Bartimeus, Yesus pun akan memulihkan keluarga kita. Pertanyaannya bagi setiap kita, bersediakah kita menyambut pemulihan Allah dan berjuang untuk mengupayakannya? Mari kita merenungkannya dan kita akan mendalaminya dalam firman Tuhan pada hari ini. Namun mari kita menyanyikan Inilah Rumah Kami. Firman Tuhan di dalam Mazmur 80 ayat 4 berkata demikian. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat.
Marilah di dalam segala kerendahan hati kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Kita awali dengan doa secara pribadi. Kita berdoa. Bapa Surgawi, inilah kami umat-Mu, inilah kami anak-anak-Mu, memohon pengampunan dari-Mu. Kau mengenal kami Tuhan, jauh melampaui kami mengenal diri kami sendiri. Engkau yang melihat, yang tahu, bukan hanya perbuatan tindakan kami semata, tetapi juga yang ada di pikiran dan hati kami. Kau yang mengetahui begitu banyak perbuatan-perbuatan yang kami lakukan atas nama kebaikan, tetapi tak jarang dengan cara yang salah dan juga dengan motivasi yang tak benar. Ampunilah kami. Bahkan di tengah-tengah keluarga kami pun, seringkali kami gagal menjadi keluarga yang saling mengasihi, yang menjalankan peran dan tanggung jawab kami masing-masing sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri, sebagai mertua, sebagai mantu. Seringkali Tuhan, kami hanya melakukan hal-hal yang memuaskan ego kami, sehingga kami gagal mengasihi satu dengan yang lain. Ampunilah kami. Berbelas kasihanlah dengan setiap kami Tuhan, karena hanya dengan cinta kasih-Mu lah yang mampu memulihkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pengampunan di dalam Yesus Kristus Putra-Mu. Biarlah kami boleh merdeka dari rasa bersalah itu. Dalam nama Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Aku pulih dan sembuh.
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan dalam Mazmur 32 ayat 1 berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Engkau sanggup ya Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup menyelamatkan kami, memulihkan kehidupan kami, memulihkan setiap luka kami. Ketika kami bersama-sama hidup di dalam keluarga, hati kami seringkali terluka oleh perbuatan orang-orang terdekat yang mengasihi dan kami kasihi. Namun kami percaya ketika kami datang kepada Tuhan,
Engkau sanggup menyelamatkan kami. Maka ya Tuhan, di pagi hari ini kami bukan hanya mau membaca firman Tuhan, merenungkannya, namun kami juga mau diubahkan oleh firman Tuhan. Kiranya dengan tuntunan Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami, meneranginya, sehingga kami yang tinggal di dalam gelap, kami yang merasa bahwa tidak ada jalan lain, dapat Engkau terangkan. Kami dapat sentuhan firman Tuhan yang memulihkan kami, memulihkan kehidupan keluarga kami, memulihkan relasi kami. Oleh karena itu ya Tuhan, inilah segala keberadaan kami. Tuntun dan bimbinglah dalam terang sabda Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bacaan pertama, bacaan diambil dari kitab Yeremia 31 ayat 7 sampai 9. Kitab Yeremia 31 ayat 7 sampai 9. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukacitalah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan selamatkanlah umatmu, sisa orang Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung-ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan orang lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama perempuan yang melahirkan. Suatu kumpulan besar mereka akan kembali ke sini. Dengan menangis mereka akan datang, dengan memohon-mohon mereka akan kubawa. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata. Di sana mereka tidak akan tersandung, sebab akulah Bapa Israel dan Efraim anak sulungku. Demikianlah sabda Tuhan. Bersukalah
Bacaan kedua diambil dari kitab Ibrani 7 ayat 23 sampai 28. Ibrani 7 ayat 23 sampai 28. Banyak jumlah mereka yang telah menjadi imam, karena akibat maut mereka dicegah untuk tetap menjadi imam. Namun, karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang melalui dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tidak cemar, terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Ia tidak seperti imam-imam besar itu yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri, dan setelah itu barulah untuk dosa-dosa umat. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan sesudah hukum Taurat menetapkan anak yang telah dijadikan sempurna sampai selama-lamanya. Demikian sabda Tuhan. Pada Allah. Bacaan diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus 10 ayat 46 sampai 52. Markus 10 ayat 46 sampai 52 berbunyi demikian. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Ketika mereka keluar dari Yeriko bersama orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Teguhkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu menanggalkan jubahnya, lalu segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, aku ingin dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Seketika itu juga ia dapat melihat lagi, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Ibu Bapak. Ibu Bapak sehat? Puji Tuhan. Ibu Bapak, setiap tahun rata-rata kebanyakan gereja Kristen Indonesia menggunakan bulan Oktober sebagai bulan keluarga. Kadang-kadang temanya muter. Tahun lalu kurang lebih sama bicaranya tentang pemulihan, keluarga yang dipulihkan. Demikian juga dengan kita. Namun pertanyaan bagi setiap kita yang sudah lama mengikut di Gereja Kristen Indonesia gitu ya, di GKI, terlebih di GKI Gading Indah, setiap tahun merayakan bulan keluarga. Pertanyaannya, apakah keluarga kita membutuhkan pemulihan? Apakah keadaan keluarga kita sadari tidak baik-baik saja
sehingga kita merasa butuh dipulihkan. Kemarin ibu bapak saya ngobrol-ngobrol sama psikolog. Saya bilang, kalau anak-anak remaja ditanya kabarnya dan selalu jawab baik-baik saja atau B aja, gitu ya, biasa aja, itu kira-kira beneran biasa aja atau ada masalah? Lalu psikolog ini mengatakan paling sering orang yang bilang baik-baik saja, biasa saja, yang paling punya banyak masalah. Menyimpan emosi yang terlalu dalam. Sehingga membuat mereka menjadi numb, gitu ya. Apa tuh? Apatis. Terlalu sering dipendam perasaannya sampai-sampai udah biasa aja. Padahal di dalam hatinya, di dalam kehidupannya bergejolak. Dan mungkin bukan hanya terjadi pada remaja, keluarga kita. Kita bisa bilang keluarga saya baik-baik aja, gak ada masalah, tapi gak ngomong sama suami berhari-hari. Gak ngomong sama orang tua sampai seminggu, 2 minggu. Dan ada lagi, punya masalah sama saudara sampai gak ngomong tahunan dan mengatakan baik-baik aja. Karena merasa terbiasa. Kita bisa mengatakan keluarga kita baik-baik saja, padahal mungkin menyimpan banyak masalah yang diabaikan. Udahlah, emang dia begitu. Susah ngomongnya. Nanti juga diulang lagi kesalahannya. Udahlah, terima aja. Kayak baru kenal setahun 2 tahun. Lalu kemudian kehidupan keluarga menjadi tidak bahagia. Kehidupan keluarga kita sebenarnya tidak baik-baik saja. Tapi kita memilih untuk mengabaikan. Kita memilih untuk pendam aja, pendam, terima. Ini gak apa-apa, ini biasa, ini normal. Dan ibu bapak, rata-rata masalah keluarga itu datang dari komunikasi. Saya nggak tahu betul gak ya? Saya sih suka salah paham sama ibu saya gitu ya, sama kakak, sama adik. Tapi mungkin kalau sama suami istri itu juga terjadi. Dan baru-baru ini ada sebuah penelitian yang mengatakan dari majalah Highlight yang mengatakan 62% anak berusia 6 sampai 12 tahun melaporkan bahwa orang tua merasa terganggu ketika anak mencoba berbicara dan bercerita kepada orang tua. Jadi ibu bapak, kalau anak-anak datang pengen cerita pulang sekolah, udah mama lagi ribet gitu ya. Tapi ngelihatnya TikTok. Gosip terbaru, hot news. Anak artis, konflik. Sampai-sampai mengabaikan kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Dan nyatanya masalah yang kita hadapi di usia dewasa berkorelasi dengan hubungan kita dengan keluarga waktu kita masih kecil. Kalau kita sering diabaikan, maka menjadi orang dewasa kita bisa jadi orang yang menuntut untuk diperhatikan. Yang penting aku. Karena relasi dengan orang tuanya tidak baik pada waktu muda.
Jadi penelitian ini mengingatkan dan menyadarkan kita bahwa untuk persoalan komunikasi saja, perhatian yang dibutuhkan oleh keluarga kita bisa jadi tidak terpenuhi. Dan itu bisa menjadi satu gejala yang mengungkapkan bahwa ada hal yang tidak beres dalam keluarga kita. Dan yang menariknya Ibu Bapak, setiap kali bulan keluarga ada anak remaja, pemuda yang kemudian mengatakan, "Kak, kenapa sih kita tuh tiap bulan Oktober bahasnya keluarga? Emang relate ya sama aku? Aku kan belum berkeluarga, masih ikut mama papa, kayaknya gak masalah gitu." Buat pemuda yang masih single, kenapa bahasnya keluarga? Rasanya tuh tema-tema bulan Oktober tuh enggak gue banget. Enggak saya banget. Buat saya yang enggak menikah, buat apa ngomongin keluarga? Pertanyaannya kemudian jadi relevan gak sih tema ini buat kita? Relevan gak sih? Kita butuhin gak sih? Jawabannya iya, kita butuh. Sadari, mau kita single, belum menikah, memilih tidak menikah, kita pasti masih punya saudara. Buat anak remaja, saya mengatakan kalian masih tinggal sama orang tua adalah keluarga kalian, dan karena itu bulan Oktober menjadi bulan keluarga. Maka tema-tema ibadah di remaja juga akan membahas tentang keluarga. Maka untuk setiap orang tema ini relevan. Dan bukan sekadar keluarga inti, keluarga di gereja. Terlebih kita mengingat bahwa sebagai gereja kita adalah keluarga dalam rohani. Dan oleh karena itu tema ini menjadi sangat relevan dalam kehidupan kita. Dan karena itu Ibu Bapak, pembacaan Injil pada hari ini menolong kita untuk semakin menyadari mengapa kita butuh pemulihan. Kisah Injil diawali dengan ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Mengemis. Ibu bapak pernah bertanya-tanya ketika melihat di perempatan, di lampu merah, kalau dia bisa cari kerja, kenapa ya dia ngemis? Lalu kemudian kita berpikir bahwa mungkin karena terlalu nyaman, mungkin karena males, jadi lebih enak minta-minta. Bayangkan kalau kita memakai pemikiran itu kepada Bartimeus. Tidak dikatakan berapa lama ia mengalami kebutaan. Tapi kalau dia nyaman sama dirinya, mestinya dia enggak teriak sama Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Dia teriak ketika mendengar ada Yesus datang. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Karena itu Bapak Ibu, yang pertama adalah ketika kita bicara tentang pemulihan, Bartimeus sadar dirinya membutuhkan pemulihan. Kalau kita anggap mungkin dia bisa aja nyaman, orang tinggal ngemis minta-minta udah dapet. Tapi enggak. Dia enggak nyaman dengan keadaannya, dia tahu ada yang bisa dibereskan dan dia tahu kepada siapa dia meminta. Maka yang pertama ketika kita merenungkan, merefleksikan keluarga yang dipulihkan Allah, pertama sadari bahwa keluarga kita ada kelemahan. Kita secara pribadi masing-masing, ibu, anak, orang tua, pasangan, saudara, cici, koko, semua punya kelemahan. Sadari itu.
kalau kita sadar, maka kita bisa menjadi seperti Bartimeus, tidak tinggal diam. Ketika dia sadar ada sesuatu yang bisa dipulihkan dalam hidupnya, dia teriak kepada Yesus. Namun tidak berhenti hanya sampai pada teriak meminta pertolongan. Apa yang dilakukan Bartimeus? Tidak berhenti berjuang meski dihadang. Banyak orang menegurnya, diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Ibu bapak, proses pemulihan bisa sangat menyakitkan. Terlebih kalau kita menyadari kita yang salah, kita yang punya kelemahan, maka ego kita bisa terluka. Untuk dapat merasakan pemulihan, maka kita harus berjuang. Maka kita harus mau diproses, mengalami rasa sakit itu. Mengakui kelemahan kita bukanlah hal yang mudah. Istri mengaku salah, kan katanya perempuan itu makhluk paling berkuasa di bumi. Bayangin makhluk berkuasa paling bumi datang dan mengaku, "Iya, aku salah selama ini." Ayah yang merasa paling tahu yang terbaik buat anak, lalu datang dan berbicara dan mengatakan, "Papa salah. Kamu juga pantas menentukan hidupmu." Anak-anak yang merasa bahwa aku paling tahu hidupku, aku mau semua aku yang atur, bisa mengatakan, "Iya, ternyata langkah yang aku ambil salah." Dan itu membutuhkan upaya. Dan kadang-kadang kita mengalami tantangan, hadangan. Diam, udah biarin, tahan, kan udah biasa. Nanti juga baik lagi. Kadang-kadang betul ibu bapak, untuk masalah kecil-kecil bisa, tapi ada yang seperti bom waktu. Makin didiemin, makin bertumpuk. Dan bisa meledak kapan saja. Maka merenungkan keluarga yang dipulihkan Allah, menyadari, kemudian tahu bahwa kita harus berjuang, mengupayakan sekalipun ada banyak suara yang berusaha menghentikan. Dan perjuangan itu mengantar kita kepada sikap yang dimiliki oleh Bartimeus. Orang buta itu menanggalkan jubahnya, lalu segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Arti menanggalkan jubahnya adalah berani membuka diri dan mengakui keterbatasan diri sebagai pribadi yang butuh pertolongan Tuhan. Membuka diri kita bukan hanya kepada pasangan, anak, orang tua kita, saudara-saudara kita, orang terdekat kita, tetapi kita mau berani membuka diri kita di hadapan Tuhan, mengakui segala keterbatasan kita, dan karenanya kita butuh pertolongan Tuhan. Di saat itulah ibu bapak, keluarga yang dipulihkan tidak bisa terjadi kalau kita nggak pernah bawa kepada Tuhan. Sebesar apapun masalah dalam keluarga kita, sedalam apapun luka yang ditorehkan oleh orang tua kita, pasangan kita, anak kita, menantu, datanglah kepada Tuhan. Datang. Dan Tuhan akan bertanya, apa yang kau kehendaki kuperbuat bagimu? Bayangkan jika Tuhan bertanya secara pribadi
kepada kita, apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu. Aku pengen pulih Tuhan, rasanya sakit sekali. Setiap kali saya melihat wajahnya, luka itu seperti baru kemarin ditorehkan. Dengan membawa luka, menyadari kita butuh pertolongan, dengan datang kepada Tuhan, maka seperti Bartimeus, Tuhan juga akan memulihkan setiap kita. Paus Fransiskus mengatakan demikian, keluarga harus menjadi tempat kehidupan dan bukan tempat kematian. Sebuah tempat penyembuhan, bukan tempat penuh hal menyakitkan. Sebuah panggung pengampunan dan bukan panggung rasa bersalah. Ibu bapak, seringkali karena ego kita menuntut orang lain mengakui bahwa kita benar. Namun ternyata itu menyakitkan, menghancurkan keluarga kita. Refleksi kita dari kehidupan Bartimeus yang dipulihkan oleh Tuhan. Dan apa yang disampaikan oleh Paus Fransiskus, kiranya dapat kita terus hidupi. Sadari bahwa yang namanya pemulihan tidak terjadi satu kali dalam hidup kita. Seperti di akhir pembacaan Injil kita, apa yang dilakukan oleh Bartimeus ketika ia dipulihkan oleh Tuhan. Seketika itu juga ia melihat lagi, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Dan itu adalah ajakan undangan bagi setiap kita. Bagi kita yang dipulihkan oleh Tuhan, keluarga kita yang merasakan dipulihkan oleh Tuhan, kita secara pribadi dipulihkan oleh Tuhan. Ikuti Yesus. Jangan habis manis sepah dibuang. Tetapi sadari bahwa pemulihan itu adalah proses seumur hidup. Apa yang dikatakan Paus Fransiskus hanya bisa terjadi kalau kita setia mengikuti Yesus. Kiranya kita semua dapat mengalami pemulihan Allah dan keluarga kita pun merasakan kedamaian serta sukacita. Tuhan memampukan kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam jatuh maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita menaikkan syafaat-syafaat kita bersatu di dalam doa. Allah Sang Pemulih, saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Menyadari kelemahan keterbatasan diri kami. Menyadari bahwa setiap kami pernah menorehkan luka di dalam keluarga kami, relasi kami dengan orang lain.
kami menyadari Tuhan bahwa dalam relasi di tengah keluarga, bukan hanya anak kami, ibu kami, ayah kami, menantu kami, pasangan kami yang salah, namun kami juga punya keterbatasan dan kelemahan. Tidak jarang perilaku kami menorehkan luka. Maka biarlah melalui firman Tuhan di pagi hari ini, kami bukan saja diingatkan, namun disadarkan bahwa ada yang perlu kami lakukan di dalam kehidupan keluarga kami. Ada yang perlu kami bereskan dari diri kami masing-masing. Dan Tuhan, kami tidak mampu melakukannya dengan kekuatan dan daya kami sendiri. Kami butuh Engkau. Berilah kami ya Tuhan kerendahan hati untuk dapat mengakui kelemahan diri kami ini kepada keluarga kami, tetapi juga kepada Engkau, Allah Sang Pemulih. Berikanlah kami kesadaran bahwa ketika situasi tidak nyaman, itu adalah tanda bahwa kami harus berubah, mengikuti firman Tuhan. Ajarlah kami untuk menyadari bahwa keluarga kami butuh pemulihan dari Tuhan. Maka biarlah ya Tuhan, kami dapat datang dengan kesadaran, meminta pertolongan kepada Tuhan. Kami mau menelanjangi diri kami, segala kelemahan kami di hadapan-Mu. Dan terlebih, kami mau mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk bersama-sama sebagai keluarga berupaya satu dengan yang lain untuk melakukan hal tersebut sehingga pemulihan dari Tuhan dapat kami rasakan. Biarlah keluarga kami menjadi tempat kehidupan di mana penyembuhan terjadi dan pengampunan kami hidupi. Kami berdoa ya Tuhan pada pagi hari ini juga untuk persiapan sakramen baptis anak yang akan diadakan 3 November. Biarlah kami menyadari sebagai orang tua yang akan membaptiskan anak, kami perlu menjaga, merawat, mengajar, dan mendidik anak-anak kami dengan kasih dari Tuhan. Biarlah keluarga kami dapat terus menjunjung kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan setiap orang tua Engkau persiapkan, bukan hanya ketika akan acara itu berlangsung, tetapi bagaimana mereka mempersiapkan cara mereka merawat dan mendidik anak-anak. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk kebaktian, peneguhan, dan pemberkatan nikah Saudari Areta Selena dan Saudara Edo Prasetyo. Biarlah bahtera rumah tangga yang akan mereka bangun didasarkan pada kasih dan rahmat Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup keluarga, mereka boleh datang kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Dan biarlah kasih Tuhan yang mengikat mereka berdua, keluarga mereka. Dan Tuhan berkati persiapan yang mereka perlukan, menyempurnakan segala kebutuhan mereka, sehingga pemberkatan boleh terjadi hanya oleh karena kuasa Tuhan. Kami berdoa ya Allah untuk pencalonan penatua. Biarlah Tuhan Engkau pakai setiap kami. Kiranya kami dapat merespon panggilan Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah para calon penatua ini menghayati panggilan Tuhan menjadi sebagai bagian dari tanggung jawab keluarga yang menyampaikan misi Allah melalui keterlibatan di dalam pelayanan gereja. Ajarlah kami menjadi orang-orang yang mau memberi diri, melayani Tuhan. Keterbukaan hati untuk Engkau bentuk melalui panggilan Tuhan, melalui pencalonan penatua ini. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk perbaikan lift dan renovasi rooftop Gading Indah. Biarlah perbaikan dan renovasi ini boleh berjalan dengan baik dan sesuai dengan waktunya. Sehingga pada akhirnya kami dapat menggunakan
dan itu akan menjadi alat yang membantu kami semakin dekat dengan Engkau, melayani Engkau Tuhan, dan bahkan biarlah kami dapat menggunakan rooftop yang nantinya akan kami pakai bersama-sama untuk mendekatkan kami satu dengan yang lain sebagai keluarga Allah. Kami berdoa bagi presiden, wakil, dan kabinet yang baru. Kiranya Tuhan mereka dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka di dalam takut akan Engkau, sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka sesuai dengan panggilan dan amanat yang diberikan oleh rakyat. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah juga pilkada serentak yang akan diadakan di tanggal 27 November boleh terjadi baik adanya. Kami dapat memimpin yang terbaik bagi kota kami, kota-kota yang lainnya Tuhan. Biarlah melalui pilkada ini Engkau memakai mereka untuk membangun bangsa dan negara ini menjadi lebih baik lagi. Pakailah kami juga ya Tuhan untuk dapat menjadi agen perubahan dimanapun Engkau tempatkan kami. Di tengah keluarga, di tengah pekerjaan kami, dimanapun kiranya kami dapat terus menjadi saksi Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa dan kami hayati melalui lagu ini. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan yang diambil dari Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan pembangunan gereja, bisa disalurkan melalui 3 cara. Yang pertama dengan transfer atau memfoto QRIS kepada rekening yang biasa kita lakukan, yaitu di 0948 488 488, namun menambahkan kode unik 800 di 3 angka terakhir persembahan kita. Yang kedua, bisa melakukan transfer ke rekening pembangunan gereja di BCA 094 747 7777. Atau yang ketiga, bisa melalui amplop persembahan khusus dana pembangunan gereja yang disediakan di meja penjamutan.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Pengasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh sukacita, membawa syukur dan persembahan kami. Tuhan kiranya sudi menyucikan dan menguduskan persembahan ini yang asalnya juga daripada Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi ungkapan syukur kami atas cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, biarlah persembahan ini menjadi media untuk memperluas kerajaan Tuhan, sehingga hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Berkati kami dan ampuni kami jika ada dosa yang terselip pada saat kami memberikan persembahan ini. Terima kasih ya Allah, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mungkin keluarga kita tidak sempurna, mungkin kita pernah mengalami luka, tetapi bukan berarti luka itu tidak dapat dipulihkan, bukan berarti keluarga kita tidak dapat bahagia, sebab pemulihan dari Allah begitu nyata, memampukan keluarga kita untuk berjalan dalam anugerah dan kehendak-Nya. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.